Setelah kelahiran Isa Al-Masih, mula-mula cerita tentang itu mereka sembunyikan untuk beberapa saat. Meskipun demikian, berita tentang kelahiran Isa sampai ke hakim Romawi, yaitu Herodus. Ia memimpin orang-orang Palestina dan orang-orang Yahudi dengan kekuatan pedang. Ia menakut-nakuti mereka dengan menumpahkan darah serta banyaknya mata-mata yang dimilikinya. Herodus duduk di istananya dan meminum anggur, lalu ia mendengar berita yang samar tentang kelahiran seseorang anak tanpa ayah, seorang anak yang dikatakan ia mampu berbicara saat masih di buayan. Lalu ia menyampaikan pembicaraan yang menjurus pada ancaman terhadap kekuasaan Romawi. Kemudian bergetarlah kursi yang ada di bawah tubuh Herodus. Pertemuan itu pun terlaksana. Herodus duduk dengan wajahnya yang hitam mengkilat. Lalu ia memutarkan pandangannya ke arah mata-matanya dan bertanya, bagaimana berita anak kecil yang berbicara di buahnya? Ia memerintahkan untuk diadakan suatu pertemuan mendadak yang dihadiri oleh para pengawalnya dan para mata-matanya. Salah seorang kepala mata-mata berkata, tampak bahwa masalahnya tidak benar. Kami telah mendengar isu-isu sekitar anak kecil yang mereka katakan bahwa ia membuat mukjizat dengan berbicara saat ia masih belia. Lalu saya mengutus anak buah untuk mencari kebenaran berita itu, tetapi mereka tidak menemukannya. Jelas bagi kami bahwa berita itu dilebih-lebihkan. Kemudian salah satu anggota mata-mata raja berkata, aku telah mendapatkan bukti yang terpercaya bahwa 3 orang dari orang-orang Majusi datang di balik suatu bintang yang mereka lihat menyala di suatu langit, dan bintang tersebut mengisyaratkan kelahiran anak kecil yang membawa mukjizat, yaitu anak kecil yang akan menyelamatkan kaumnya. Hakim berkata, bagaimana ia dapat menyelamatkan kaumnya dan kaum siapa yang diselamatkannya? Salah seorang mata-mata berkata, anak buahku tidak mengetahuinya karena orang-orang pandai dari Majusi itu pergi dan tak seorang pun menemukan mereka. Hakim melompat dari tempat duduknya ketika ia menyebut Romawi, dan ia mulai berbicara dengan keadaan emosi. Aku menginginkan kepala 3 orang yang cerdik itu, dan aku juga menginginkan kepala anak kecil itu, dan aku menginginkan informasi yang lengkap. Sungguh masalah ini semakin samar, hai orang-orang yang bodoh. Hakim berkata, bagaimana mereka dapat pergi dan bersembunyi? Lalu bagaimana cerita anak kecil ini? Apakah di sana ada persekongkolan untuk menentang Romawi? Lalu kepala mata-mata berkata, barangkali ini hanya mimpi yang dibayangkan orang-orang Yahudi bahwa mereka melihatnya. Hakim berkata, sungguh kepala-kepala kalian semua akan terbang lebih cepat dari merpati jika kalian tidak mendatangkan cerita secara lengkap tentang anak ini. Kebingungan dan kekacauan apa yang aku rasakan. Pergilah kalian dari sini. Anak buah Herodus dan para mata-mata pergi, sedangkan Herodus masih duduk memikirkan masalah tersebut. Tampaknya masalah itu sangat menggelisahkannya. Ia tidak peduli dengan kedatangan agama baru kepada manusia, tetapi yang dipikirkannya adalah kekuasaan Romawi yang ia menjadi simbolnya. Kemudian Herodus menetapkan untuk memanggil pemuka orang Yahudi dan bertanya kepadanya tentang masalah ini. Tidak beberapa lama orang Yahudi itu ada di depan hakim. Herodus berkata, aku ingin berbicara kepadamu tentang suatu masalah yang sangat menggelisahkanku. Pendeta Yahudi itu berkata, aku ingin mengabdi kepadamu. Herodus berkata, aku mendengar berita-berita yang saling berlawanan tentang anak kecil yang bisa berbicara di masa buayanya, dan ia mengatakan bahwa ia akan menyelamatkan kaumnya. Maka bagaimana berita yang sebenarnya tentang itu? Pendeta itu berkata, dan ia merasa bahwa pertanyaan itu sepertinya berupa jebakan yang tidak diketahuinya secara pasti. Apakah Tuan yang mulia peduli dengan agama Yahudi? Herodus berkata dalam keadaan emosi, aku tidak peduli sedikit pun selain kekuasaan Romawi. Jawablah pertanyaanku, wahai pendeta. Pendeta Yahudi itu telah melihat Isa berbicara di buahnya. Ia memahami bahwa seandainya ia mengatakan itu, maka ia akan mendapatkan penderitaan pada dirinya, maka ia lebih memilih sedikit berbohong. Ia berkata kepada Herodus bahwa ia mendengar cerita itu, tetapi ia meragukannya. Herodus berkata, apakah benar agama kalian berbicara tentang kedatangan seorang penyelamat bagi rakyat kalian?
Pendeta berkata, "Ini benar wahai Tuan yang mulia." Herodus berkata, "Apakah kalian mengetahui ini adalah persekongkolan menentang keamanan kerajaan Romawi? Apakah kalian menyadari ini adalah bentuk pengkhianatan?" Pendeta berkata, "Aku harap Tuan membiarkan aku meluruskan suatu pemikiran yang sederhana. Berita tentang hal itu adalah berita yang kuno. Berita ini diyakini ketika rakyat menjadi tawanan di Bebal sejak ratusan tahun." Herodus berkata, "Apakah memang di sana ada yang membenarkan berita ini? Sekarang, apakah kamu secara pribadi membenarkannya? Apakah engkau melihat anak kecil itu yang mereka katakan bahwa ia dilahirkan tanpa seorang ayah?" Pendeta itu berkata, "Apakah ada seorang yang percaya wahai Tuan yang mulia jika dikatakan ada seorang anak yang lahir tanpa seorang ayah? Ini adalah mimpi rakyat biasa." Herodus berkata, "Tidak ada sesuatu yang mengusir tidur dari mata seorang penguasa selain mimpi-mimpi rakyat. Pergilah wahai pendeta, dan jika engkau mendengar berita-berita, maka sampaikanlah kepadaku sebelum engkau sampaikan kepada istrimu." Belum lama pendeta itu pergi sehingga Herodus berpikir, bagaimana seandainya pendeta itu berbohong? Ia menangkap benang kebohongan pada kedua matanya. Ia mengetahui kebohongan ini karena ia sendiri sangat pandai berbohong. Kemudian bagaimana cerita 3 orang cerdik yang mereka mengikuti bintang? Apakah di sana terdapat persekongkolan menentang Romawi yang tidak diketahuinya? Herodus berteriak di tengah-tengah pengawalnya dan memerintahkan mereka untuk menangkap semua orang yang mendengar cerita ini atau ia akan melihat akibatnya. Mula-mula dia memerintahkan untuk mencari gadis perawan yang melahirkan Al-Masih dan membunuh setiap anak yang lahir di saat itu. Sementara itu, Maryam keluar dari Palestina menuju ke Mesir. Mengetahui bahwa Maryam dan Al-Masih masih dalam incaran Raja Herodus, Maryam disarankan pergi dari negerinya untuk sementara dengan membawa anaknya Al-Masih. Maryam keluar tanpa harus khawatir sedikit pun karena ia keluar bersama seorang nabi yang mulia. Semua nabi diusir oleh kaumnya dari negeri mereka dan rumah mereka. Demikianlah hukum kehidupan. Kejahatan selalu berusaha untuk menyingkirkan kebaikan, tetapi pada akhirnya, kebaikan akan kembali menduduki singgasananya. Maryam berjalan membawa Isa di jalan yang sama yang pernah dilalui Nabi Musa, di mana ditampakkan kepada Nabi Mus'ab yang suci dan beliau dipanggil dari sisi Tur al-Aiman. Setelah melalui perjalanan yang jauh dan melelahkan, Maryam sampai di Mesir. Mesir yang dipenuhi dengan kebaikan, kemuliaan, kebudayaan klasik, serta cuacanya yang stabil merupakan tempat yang terbaik untuk pertumbuhan Isa Al-Masih kecil.